Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, siang ini kita akan bicara satu sharing lah ya, satu hal yang sangat krusial sekali dalam kehidupan remaja saat ini. Tentu saya tidak bicara dari sisi remajanya, tetapi saya bicara dari sisi security-nya. Bagaimana kita membuat sebuah keamanan yang bisa memberikan rasa bahagia kepada anak-anak, tetapi lebih dari itu adalah bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya, khususnya orang tua. Kita bicara sebagai orang tua, kita bicara fungsi orang tua, kita bicara rumah yang melahirkan generasi-generasi Islam, bisa menyelamatkan orang tuanya dari azab api neraka Jahannam, bisa membimbing umat semuanya menuju jalan siratal mustaqim. Para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan kondisi belakangan ini, semakin hari semakin memprihatinkan. Saya mendapat SMS, menangis rasanya kalau membaca SMS itu. Bunyi SMS itu mengatakan, "Ustadz, apa hukumnya menikahkan anak di bawah umur? Anak saya berusia 15 tahun dan dia hamil dengan temannya berusia 16 tahun. Astaghfirullahaladzim. 15 tahun Pak, kelas 3 SMP ya, atau kelas 2, kelas 3 SMP, hamil dengan temannya 16 tahun. Apa yang terjadi dengan orang tuanya? Ini fenomena sudah masyarakat kita. Dulu kalau kita katakan merokok itu, mohon maaf, bisa dikatakan ini orang dewasa. Tapi sekarang anak SD juga sudah merokok. Yang kita menjadikan takut di hati kita semua adalah hal-hal yang seperti ini, perilaku yang bisa kita katakan dengan bahasa amoral ya, tak bermoral ya, bukan muncul dari sekolahan-sekolahan yang notabene non-Islam atau sekolahan-sekolahan umum ya. Sayangnya hal ini pun muncul dari perilaku siswa atau siswi yang notabene sekolahnya Islam. Mereka berjilbab, tetapi perilakunya tidak mencerminkan akhlak Islami. Bagaimana tidak? Ya.
perempuan, ibu-ibu, dia menggunakan jilbab tetapi tangannya memegang sebatang rokok. Sedih kita melihatnya, Pak. Bagaimana ini tidak muncul anak-anak yang lulus SMA terus pesta seks seperti itu. Jadi benar, tepat sekali kalau pepatah Indonesia mengatakan guru kencing berdiri, anaknya kencingnya ngacir ke sana kemari, Pak. Subhanallahil azim. Ini kita semua tahulah di media-media, berita-berita yang menyedihkan ini semuanya. Bagaimana dengan anak kita? Ibaratnya marketing narkoba ini sudah masuk ke sudut-sudut komplek perumahan. Mereka canggih memasarkan dengan beraneka ragam kemasan mereka lakukan. Tetap pertanyaannya, bagaimana keamanan anak-anak kita dari sisi iman, dari sisi perilakunya, akhlaknya, ibadahnya. Anak-anak dunia mereka ini dunia bermain, dunia mereka polos. Saya teringat ketika di Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ banyak anak-anak yang bermainan, tetapi Rasulullah SAW justru melarang para sahabat dewasa untuk melarang anak-anak kecil ini di masjid. Artinya biarkan mereka itu berada di masjid, biarkan mereka bermain di dalam masjid. Kenapa? Agar mereka kenal dengan masjid, agar mereka tahu jalan menuju masjid, Pak. Syabun nasha'a fi ibadatillah, kata Rasulullah, anak muda yang hidup dewasa di dalam masjid. Kita tentu ingin seperti seorang remaja berusia 17 tahun di rumah sakit Raja Faisal di Arab Saudi, di kota Riyadh, berusia 17 tahun yang mengalami satu penyakit berat. Ketika dokter hendak melakukan operasi, ini anak minta dipanggilkan ibu dan ayahnya. Ayah dan ibunya ada di sampingnya. Dia pun meminta maaf kepada ayah dan ibunya. Kemudian dia mengangkat jarinya ke langit, ke atas. Lalu anak 17 tahun ini mengucapkan La ilaha illallah. Dia tutup kehidupan dengan kalimat tauhid. Si dokter bingung, kenapa anak ini indah sekali kematiannya, mudah sekali wangi badannya, tercium aroma yang sangat wangi dari tubuhnya. Si dokter bertanya kepada orang tuanya. Si ayah menjawab, anakku tidak memiliki kelebihan sama dengan anak yang lain. Cuman anak ini kenal jalan ke masjid, hafal. Anak ini rajin ke masjid dan rajin membaca Al-Quran. Inilah anak-anak yang menyelamatkan orang tuanya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anaknya, maka orang tuanya, ayahnya diangkat derajatnya ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengurangi amalnya sedikit pun. Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat, mengatakan seharusnya dia tidak menduduki surga itu, tapi karena anaknya yang menjadikan orang tuanya terangkat pada posisi surga yang tinggi. Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tentu kita pengen seperti ini.
Kita tidak pengen seperti yang terjadi pada seorang sudah berusia mengatakan kepada saya, Ustadz, yang menjadikan aku pandai mengaji ini bukan ayahku. Ayahku tidak ngajarin aku mengaji, Ustadz. Ayahku tidak mengajarin aku sholat, Ustadz. Sakit hatinya anak itu, karena selama dia hidup sama ayahnya, dia hanya dikasih materi saja, dipenuhi dengan materi-materi saja. Dia merasa dia tidak diajari ngaji oleh ayahnya. Saya tidak diajari ngaji oleh ayah saya tidak diajari ngaji oleh ibu saya. Subhanallah. Dapat apa orang tuanya di kuburannya, Pak? Apa yang dia peroleh? Enggak dapat apa-apaan orang tuanya. Penyesalan dari anaknya, sakit hati anaknya. Anaknya sadar ketika sudah dewasa, sudah tua. Ini fenomena-fenomena yang terjadi, Pak. Sederhananya, anak-anak ini dia tergantung dia berada di mana, Pak. Itu anak-anak. Dia berada di mana? Coba perhatikan, mohon maaf, anak pemulung. Dia enjoy dengan kehidupan pola seperti itu, Pak. Anak-anak para pengumpul sampah, dia enjoy dengan kehidupan seperti itu. Andai anak itu dipindah ke tempat elit, anak pun enjoy. Dia di mana dia ada, dia di situ akan menikmati hidupnya. Mau sampah, ini sekedar saya memberikan contoh ya, bukan dalam rangka merendahkan taraf sosial tertentu ya. Dia di posisi sampah enjoy, di posisi elit nyaman pun dia menikmati, Pak. Sebetulnya siapa yang mengendalikan ini orang? Siapa yang mengendalikannya? Ini pertanyaan besar buat kita. Kenal sosok sahabat Zubair bin Awam, Pak? Hah? Kenal? Zubair bin Awam ini sosok sahabat yang dikenal dengan istilah kita sahabat yang tahan banting, Pak. Dia keras, tidak pandang bulu, Pak. Keras dan sangat keras sekali, Pak. Kenapa bisa demikian? Karena dia hidup dengan seorang ibu yang keras sekali. Ibunya bernama Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Siapa? Hah? Bibinya Rasulullah SAW. Awam itu kakak kandungnya Khadijah bintu Khuwailid. Keras, Pak, dididik luar biasa kerasnya Zubair itu. Sehingga banyak penduduk Makkah merasa sedikit iba, kasihan sama si Zubair yang masih kecil dididik dengan didikan seperti itu. Apa kata ibunya? Ibunya menjawab, biar dia kelak menjadi penunggang kuda yang tangguh. Pemuda yang tangguh, Pak. Benar yang dikatakan ibunya. Zubair sosok komandan perang yang sangat ketangguh dan tidak bisa dikalahkan. Hidup di mana dia ada, itulah anak. Artinya itu orang tua, Pak. Orang tua yang mewarnai. Suatu ketika pada acara Islamic Book Fair di Senayan, saya lagi makan siang di kantin di situ, Pak. Lagi makan siang muncul anak kecil, ya tebakan saya usia 3 tahun lah. Saya nampak ini bukan anaknya yang bawa, dibawa oleh seorang ibu-ibu.
Udah tua ibu ini bawa. Di bawah duduk, ternyata nenek ini tangan kirinya menuntun anak 3 tahun ini, tangan kanannya si nenek ini memegang rokok. Jadi apa tuh anak di bawah bimbingan tuh nenek perokok itu? Hah? Jadi apa? Begitulah seterusnya. Prinsip pendidikan ala barat, mereka hanya mengedepankan akal sama fisik, gerak fisik. Walaupun mereka gembar-gembor kesana kemari memproklamirkan pendidikan berbasis karakter. Di masyarakat kita juga sama. Kenyataannya gagal, tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya konsepnya. Mentah materinya Pak, kosong. Lahirlah orang-orang yang pandai, fisiknya kuat, tapi mereka tak bermoral. Ini kenyataan. Coba perhatikan di dunia sekolahan kita, SMP, SMA, pandai lulus mereka, lulus. Kenyataan moralnya kayak apa? Kita semua bisa jawab itu, sederhana jawabnya. Yang punya pendidikan karakter itu sebetulnya siapa? Islam Pak. Coba lihat di Al-Quran. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat bagi mereka yang melakukan kejahatan itu bijahalah. Maaf, bahasa jahalah apa? Bahasa Indonesianya karena faktor kebodohan. Coba ya, saya gelitik di sini Anda. Taubat itu berlaku bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan karena faktor kebodohan. Pertanyaan besar, apa yang dimaksud dengan orang yang berbuat maksiat karena faktor bodoh? Mohon maaf ya bahasanya ya, saya menerjemahkan. Para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in, silahkan dicek di tafsir Ibnu Katsir. Surat kalau nggak salah ini Taubah. Bijahalah, lihat Pak, semua orang yang bermaksiat kepada Allah dia adalah jahil. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah jahil, Pak. Artinya yang dibidik di dalam Islam itu sisi mananya? Hah? Kunna nu'allimul adaba 30 sanah qabla an nu'allimahumul ilma. Kata para ulama salafus saleh, kita mengajari anak kita moral, etika, perilaku 30 tahun kami ngajarin mereka sebelum kami ngajarin ilmu, Pak. Jadi pendekatan di dalam pendidikan Islam, konsep dalam pendidikan Islam itu bukan ilmu saja, bukan fisik saja, tetapi perilaku, moral, hati. Jadi Islam ada 3 yang dibidik: pikiran, akal, fisik. Yang ketiga apa? Hati. Ini yang penting. Hati. Hati ini Pak yang penting Pak.
Saya sangat kaget sekali ketika saya membaca pertempuran Yarmuk, ya, terjadi pada tahun berapa? Nggak tahu. Nah, pertempuran Yarmuk terjadi pada akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tahun ke-13. Dan awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Pertempuran yang dahsyat sekali. Komandan perangnya Khalid bin Walid. Jumlahnya 40.000. Pasukan Kekaisaran Romawi mengirim 240.000 pasukan. Mereka terbunuh, dari mereka 150.000 tentara terbunuh. Raja Romawi berang, marah besar atas kekalahan itu. Dia kumpulkan semua perdana menterinya. Dia mengatakan, kenapa pasukan kita kalah? Jumlahnya sedikit. Tidak wahai raja, banyak. Jumlah mereka banyak, tidak, jauh lebih dikit dari kita. Lantas senjatanya, tidak, senjata mereka ala kadarnya. Ala kadarnya senjata. Terus kenapa mereka bisa menang? Perdana Menteri yang senior mengatakan, wahai raja, lihat jawabannya. Wahai raja, pasukan Khalid bin Walid itu menang karena nabi mereka mengajarkan kalimat la ilaha illallah di hati mereka. Karena mereka kaum orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka kaum yang selalu menasehati, sedangkan kita suka bermaksiat, minum minuman keras, zina. Ini yang bisa menjadikan kita kalah. Lihat Pak, ya, apa yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu mualliman ahsan wa khairan qad min Rasulullah sallam. Seorang sahabat mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang pendidik yang lebih hebat dari Rasulullah SAW. Beliau mendidik, memasukkan sesuatu ke hati anak-anak itu, Pak. Ini yang harus kita camkan dasarnya dulu. Jadi mulainya dari mana ini, Pak? Ini pertanyaannya ini. Mulai dari mana? Pertama, Anda menikah, kita menikah ini buat apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu saja? Tidak, Pak. Semua orang menikah pasti tujuannya cari keturunan. Terus kalau sudah punya keturunan, Anda mau apa? Anda kasih makanan doang, kasih materi tok, Pak. Tidak. Khalid bin Walid, ayahnya namanya Al-Walid Ibnu Mughirah, pengusaha kaya raya di kota Makkah. Ketika hidayah Allah masuk ke hati Khalid bin Walid, ditinggal tuh harta, Pak. Mus'ab ibnu Umair, ketika hidayah masuk, dia hanya pakai baju yang dia kenakan saja. Abu Bakar As-Siddiq ketika menginfakkan semua hartanya, ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu sisahkan keluargamu apa wahai Abu Bakar? Saya sisahkan mereka Allah yang jaga mereka ya Rasulullah. Karena mereka bukan materi yang ditaruh di hati mereka, anak-anaknya. Yang diletakkan di hati anak-anaknya itu iman, Pak. Jadi para jamaah sekalian, poin pertama yang harus kita camkan adalah, ini langkah pertama. Anak ketika lahir, ini saya masih bicara umum ya. Ya, saya tidak bicara masalah step-stepnya, tahapan-tahapannya sebelum lahir apa yang harus kita lakukan, itu teknis. Nanti insya Allah dalam waktu kesempatan berikutnya. Apa yang pertama kali dilihat oleh anak itu siapa, Pak?
Kita bangun diri kita dulu sebelum bangun anak. Siapa yang pertama kali dilihat oleh anak, Pak? Orang tua, Pak. Orang tua yang pertama kali dilihat. Terus apa, Pak? Lingkungan. Bukan orang tua kan fisiknya. Yang kedua apa? Lingkungan. Kalau bahasa orang umum, budaya yang dipakai di dalam rumahnya itu apa? Perilaku orang tuanya. Ini yang dilihat oleh mereka yang pertama kali. Perilaku, Pak. Perilaku orang tuanya yang dilihat. Apa yang ada di orang tuanya direkam sama anak itu di memorinya, Pak. Direkam di memorinya. Nanti memori itu akan keluar dan bergerak terus berjalan seiring dengan berjalan usia dia. Dia akan berjalan seusia dengan usia dia, berjalan terus, Pak. Apa kata Nabi, Pak? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Konsep suci dalam Islam apa? Psikologi barat bilang orang lahir itu ibarat kertas suci, katanya kan gitu kan? Ya. Ketika kita sekelumit belajar psikologi dulu, anak lahir itu seperti kertas, tidak tertulis apapun, kosong, seperti ini, kosong. Orang Syiah bilang psikologinya Syiah, Pak. Orang lahir suci, kosong, lalu kita yang menuliskan kata-kata Husain bin Ali di situ. Ini Syiah, Pak. Kita enggak. Orang Barat bilang orang lahir suci, bersih, enggak tertulis apa-apa. Tetapi menurut Al-Quran gimana, Pak? Walaqad akhadna min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lihat. Ketika kami mengambil janji dari anak keturunan Adam, dari mana? Dari tulang punggungnya Nabi Adam. Manusia belum nongol, Pak, dunia belum nongol. Ini masih biang-biangnya manusia, Pak. Diambil dari punggungnya. Disitulah dibuatkan sebuah mithaq, perjanjian, agreement, Pak. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, syahidna, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah, zat yang kita beribadah hanya kepadamu. Ini perjanjiannya. Lalu lahirlah manusia itu satu demi satu. Kemudian Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah fitrah yang Allah tetapkan buat manusia dan tidak ada perubahan atas fitrah itu semuanya. Imam Nawawi secara teknis mengatakan, Mula Ali Qari mengatakan secara teknis, fitrah itu adalah kalimat la ilaha illallah, tauhid, Pak. Makanya umat Islam mengatakan orang Islam kalau sudah balik enggak perlu mengucapkan syahadat, Pak. Ini fitrah, Pak. La ilaha illallah. Setiap anak lahir Islam dan bertauhid, Pak. Khalaqtu ibadi hunafa fajtalathumus syayatin. Mohon maaf, Pak, ya, bahasa saya terlalu saklek mungkin, ya. Kata Allah di hadits qudsi, saya ciptakan manusia dalam keadaan hunafa. Apa hunafa?
suci, bersih, bertauhid kepada Allah, jauh dari syirik, hunafa. Fashtalat humus syayatin, lalu setan-setan itu yang mencopet dan mengambil kesucian anak-anak Adam. Yang jadi setan siapa, Pak? Yang pertama kali, yang pertama kali jadi setan siapa, Pak? Jawab jujur, Pak. Itu jawaban. Orang tua, Pak, yang jadi setannya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Anak lahir suci, Pak, tauhid, Pak. Tauhid. Kok bisa anak ini beringas, Pak? Ustadz, anak saya nggak mau sholat, anak saya nggak mau pakai jilbab, anak saya begini. Yang salah siapa, Pak? Yang salah siapa? Yang jadi setan siapa? Mohon maaf ya bahasa saya, saklek ya. Mohon maaf. Siapa, Pak? Astaghfirullahaladzim. Ini jelas. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang menjadikan anak itu apa? Dijadikan apa? Nasrani, Yahudi. Lihat, Pak, anak belum sekolah dipotong sama bapaknya rambutnya kayak tikus, Pak. Iya kan? Dibikin rambutnya kayak ekor tikus, Pak. Kemudian ada lagi anak lahir baru usia segitu, rambutnya dipotong separuh. Koza istilahnya kan. Ini siapa yang bikin, siapa? Anak dikasih pakaian menurut dia menunjukkan kejantanan, keberanian. Siapa yang ngasih pakaian yang gak islami itu? Astaghfirullahaladzim. Siapa, Pak? Kayaknya semi nggak masuk akal, Pak. Kenapa? Ibu-ibu berjilbab, suaminya rajin ke masjid, anaknya kok keluar pakai celana pendek. Kenapa, Pak? Siapa yang bikin itu? Siapa yang bikin? Khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku itu bersih suci loh, Pak. Bersih suci, Pak. Emas 24 karat, Pak. Ini mutiara, Pak. Berlian, Pak. Berlian kualitas super, Pak. Lalu kenapa kok jadi batu trotoar, Pak? Siapa yang bikin? Allah ciptakan suci bersih, Pak. Makanya muncul satu prinsip bahwa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati amanah yang Allah berikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu itu semua. Innama amwalukum wa auladukum apa? Fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu bisa menjadi bumerang buat kalian semuanya. Jadi fitnah, cobaan buat kamu. Bukan Allah menjadikan manusia ini, menciptakan kita ini sudah abatha, kosong, ibarat kaleng-kaleng kosong. Tidak. Diciptakan ibarat seseorang yang mau melamar seorang gadis dengan membawa sebuah berlian. Ditaruh di mana, Pak? Dikantongin begitu saja atau dibelikan sebuah tempat yang eksklusif mahal? Itulah anak kita. Tapi ini amanah. Ini loh. Allah kasih ke kita, ini loh. Allah kasih.
Setelah itu kita terima Pak. Sebagai apa anak itu kita terima? Berarti amanah Pak. Amanah Pak. Amanah Pak. Kita terus menggosok kayak orang yang lagi gila batu kan. Di pojok-pojok kampung main gosok aja. Batu trotoar digosok sama dia. Ini seharusnya kita begitu sama anak-anak kita. Kita gosok terus Pak. Dimanapun kita berada kita gosok Pak. Kita gosok terus. Biar kesucian itu semakin suci Pak. Saya membaca ceritanya Imam Abu Dawud, penulis kitab apa? Sunan Abu Dawud. Beliau punya anak. Ini setelah beliau sudah keliling dunia lah bahasanya untuk mencari hadis. Kemudian dia menulis kitab hadisnya, kembali ke daerahnya. Beliau punya anak, masih kecil anaknya. Suatu hari anaknya ini disuruh belajar di tempat gurunya Imam Abu Dawud. Tapi gurunya ini memberikan persyaratan yang belajar di situ harus orang dewasa. Anaknya nggak bisa belajar. Akhirnya Imam Abu Dawud membuat sebuah tantangan. Gini aja deh, kita adu. Murid-murid yang dewasa ini sama anak saya diadu. Ayo aduan. Caranya anak-anak yang dewasa mengajukan pertanyaan ke anak saya yang masih kecil ini. Kalau nggak bisa jawab, jangan diterima sebagai murid di sini. Ini bukan tantangan ini Pak, luar biasa ini. Akhirnya apa? Semua orang-orang dewasa itu mengajukan pertanyaan kepada anaknya Imam Abu Dawud yang masih kecil. Lihat, mutiara yang Allah berikan dipegang oleh orang yang tahu kualitas permata dan mutiara Pak. Hasilnya apa Pak? Semakin mahal Pak. Semua orang itu bertanya kepada putranya Imam Abu Dawud, dan tidak ada satu pertanyaan pun yang dijawab oleh anak kecil ini dengan jawaban saya tidak tahu. Imam Bukhari lahir dari keluarga mana Pak? Keluarga non Arab. Keluarganya alim. Masih kecil dia sudah berani membetulkan gurunya yang salah membacakan hadis. Amanah Pak. Mereka orang yang pandai menggosok akik Pak. Ini permata ini Pak. Digosok terus amanahnya. Sehingga mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tanggung jawab kita. Allah sudah kasih modal, lalu kita tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua siapa? Hah? Keluargamu. Dimulai dari siapa ayat ini Pak? Dirimu. Jaga dirimu. Ini ada komentar dari para ulama. Seperti Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan demikian. I'malu bi ta'atillah wa taqu ma'asillah. Orang tua, taatlah kalian kepada Allah. Hindari maksiat-maksiat Allah. Wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Lalu suruh anakmu untuk ingat kepada Allah. Allah selamatkan kamu dari neraka nanti. Ya. Tidak ada prinsip lilin Pak, tidak ada Pak. Tapi prinsip apa? Manfaat untuk semua. Biarlah saya begini, tapi yang penting anak saya nggak begini. Itu salah Pak, orang tua berpikir seperti itu. Seringkali orang tua ngomong begitu, udahlah orang tuanya begini, yang penting anak saya begitu. Nggak bisa Pak. Yang dilihat anak siapa? Kembali ke prinsip dasar yang tadi. Yang dilihat orang anak itu siapa?
Kamu harus taat. Saya mengatakan kepada guru-guru sekolahan, saya bilang sama mereka, ketika azan dikumandangkan zuhur, kemudian kalian mengatakan kepada anak-anak kalian, ayo sholat ke masjid, sholat ke masjid. Kemudian kalian guru-gurunya hanya duduk di ruangan guru, ngobrol sama bu guru. Kalau saya kepala sekolahnya, besok nggak usah ngajar kamu Pak. Kenapa? Saya tidak butuh ilmu Anda. Orang berilmu banyak iklanin sekarang, sejam lagi setumpuk daftar. Saya butuh orang guru yang punya moral, yang punya perilaku. Anda menyuruh anak Anda sholat, Anda harus berangkat ke masjid. Ini orang tua Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada teman, dia bilang, Ustadz waktu itu saya merokok. Contoh rokok lagi nih Pak. Adik saya ngerokok berat. Ayah saya sudah wafat. Saya sering negor adik saya. Dia selalu diam, tutup mulut, tidak pernah menanggapi teguran saya. Suatu hari ketika saya tegur, dia mengucapkan kata-kata itu ibarat muka saya ditempeleng sama dia, Ustaz. Apa itu? Saya bilang, kamu jangan ngerokok terus. Adik saya bilang, Mas, saya akan berhenti ngerokok kalau Mas berhenti ngerokok. Muka saya gak ditempeleng Ustaz, rasanya Ustaz. Malu saya sama adik saya. Akhirnya hari itu juga saya buang semua rokok saya berhenti langsung rokok Pak, berhenti. Adik saya melihat saya berhenti, kata adik saya, baru sekarang Kak, saya mau berhenti juga. Kakak berhenti, saya berhenti, buang juga bareng. Subhanallah, subhanallah. Inilah Pak orang tua Pak, ini Pak kakak Pak. Ya. Kalau kita Pak duduk di rumah, ketika azan dikumandangkan, duduk dengan secangkir kopi, secangkir teh, lalu kita mengatakan sama anak-anak kita, ayo kalian ke masjid, ayo kalian ke masjid. Anak bapak ke masjid? Enggak Pak. Kalau dia ke masjid pun takut bapak ngomelin. Tapi dia ke masjid bukan dari hati Pak, enggak dari dalam Pak. Anda tidak mengajarkan hati mereka. Anda mengajarkan ilmu, bukan ngajarin hati Pak. Enggak ngajarin hati. Ngajarin hati apa Pak? Ambil pakaian Anda, pergi Anda ke masjid. Anda cukup mengatakan kepada anak Anda dengan bahasa sederhana, ayo ke masjid yuk. Gak usah dengan intonasi yang keras. Apa yang terjadi dengan anak Anda? Saya mau ikut. Saya mau ikut. Ya enggak Pak? Ketika kita tidak memegang Al-Quran, terus kita suruh anak kita untuk mengaji Pak, apa iya anak-anak itu akan pegang Quran Pak? Hah? Pegang? Tidak Pak. Orang tuanya pegang Quran, anaknya pun akan pegang Quran. Mamanya, ibundanya berpakaian necis, celana jin, celananya jin dipakai Pak. Pakai celana jin, pakai kaos necis. Kemudian setelah itu dia menyuruh anaknya untuk pakai jilbab syar'i, bisa Pak? Enggak bisa Pak. Pembelajaran hati dalam Islam sederhana Pak. Orang tua dia menggunakan jilbab syar'i, baju yang syar'i dipakai Pak. Anaknya ketika usia 2 tahun, 3 tahun mau beli baju, ma beliin baju dong.
Kira-kira baju apa yang diinginkan oleh anaknya? Apa yang terucap, Pak? Hah? Hah? Iya. Barakallahu fiik. Ma, aku beliin baju. Yang mana? Kayak mama. Cuh. Ini mahal ini kata-kata ini. Anak tidak perlu duduk. Nak nih duduk. Saya ajarin jilbab wajib. Dalilnya ini. Ma. Sini saya ajarin duduk. Sholat itu wajib. Gini nak ya cara-cara. Alamak. Bukan waktunya. Makanya saya kritik tajam tuh sekolahan-sekolahan ketika buku sekolahan SD isinya kelas 2 SD, Pak. Isi pelajaran PAI. Apa? Sholat. Syarat sholat 1, 2, 3. Rukun sholat 1, 2, 3. Ini pelajaran apa? Kamu ngajarin anak usia berapa, Mas? Ini ngajarin anak kelas 1 SD, ngajarin anak kelas 2 SD. Anda kasih urutan syarat sholat 10 biji, rukun sholat sekian biji, ini sekian biji, sunnahnya sholat sekian biji, wajib. Stres tuh anak, Pak. Dia nggak masuk itu. Perilaku Anda ajarkan. Kok bisa begitu? Karena gurunya sendiri nggak pecus sholatnya, Pak. Ini fenomena sudah, mau apa? Ini kondisi. Ya. Sederhana ngajarin kepada anak-anak, Pak. Dari mana Anda mau beli baju kayak apa, Nak? Kayak mama. Sejak kayak mama. Itu mahal loh, Pak. Kata-kata mahal itu. Kayak mama. Kenapa? Kenapa anak mengucapkan kata itu? Karena yang dia lihat. Nah, kembali prinsip yang tadi. Karena yang dia lihat sejak dia lahir sampai seusia itu, yang dia lihat apa, Pak? Ini yang dilihat mamanya pakai baju ini. Yang dilihat bapaknya apa? Oh, bapaknya kalau azan sholat ke masjid bapaknya. Itu yang dilihat sudah. Inilah orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Dirimu dulu. Subhanallah. Ada seorang tabi'in, dia bukan tabi'in ya, anak dari seorang sahabat. Sahabat itu bernama Abu Bakrah. Pernah dengar nama Abu Bakrah? Dia bernama Abu Bakrah. Anaknya namanya Abdurrahman. Abu Bakrah seorang sahabat mulia. Tentu dia mengajarkan dan mengamalkan apa yang disampaikan dan apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakrah setiap pagi baca zikir. Setiap sore baca zikir. Kalau pagi sore dia baca zikirnya itu apa, Pak? Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ya Allah, berilah kesehatan di tubuhku. Berilah kesehatan pada pendengaranku. Berilah kesehatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan sesembahan yang benar kecuali Engkau. Pagi sore dia ngucapin ini. Anaknya ngelihat gak? Ngelihat, Pak. Abdurrahman melihat. Lalu apa yang diucapkan Abdurrahman? Dia mengucapkan demikian, Pak. Ya abati asma'uka taqulu kulla ghadat. Wahai ayahku,
saya mendengar dirimu setiap pagi baca doa ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini bi basari, la ilaha illa ant. Engkau membacanya 3 kali di pagi hari dan di sore hari. Apa jawaban orang tuanya? Ya bunai, in sami'tu Rasulullah sallallahu yad'u bihin fa ahabbu an astanna bisunanih. Wahai anakku, saya mendengar Rasulullah sallallahu senantiasa membaca doa itu. Aku pun ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu. Ini Pak, ini permata yang selalu diasah Pak. Caranya mana? Perilaku sehari-hari. Ini lihat, apa anak seperti ini nggak niru Pak dengan orang tuanya? Hah? Kisah lagi dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amir. Beliau mengatakan, da'atni ummi yauman, suatu hari ibuku memanggil diriku. Wa Rasulullah SAW qa'idun fi baitina, dan di hari yang sama kebetulan Rasulullah SAW lagi ada di rumahku. Faqalat, ibuku mengatakan kepadaku, ta'al u'tik, nak sini nak, mama mau kasih kamu hadiah, bunda mau kasih. Faqala laha Rasulullah SAW, beliau pun mengatakan, ma aradti an tu'ti, apa yang ingin kamu berikan kepada anakmu? Si ibu itu menjawab, saya ingin kasih dia kurma ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ama innaki law lam tu'tihi syai'a kutibat alaiki kadzibah. Ketahuilah wahai ibu, jika anakmu datang menemuimu lalu enggak kamu kasih kurma, 1, kamu dicatat di sisi Allah sebagai pembohong besar. Yang kedua, kamu ngajarin anakmu bohong, Mas. Sering tidak? Sering tidak kita melakukan begitu, Mas? Maksud kita ngasih motivasi, tapi motivasinya pepesan kosong. Apa yang terjadi? Ini edukasi moral, akhlak tercela. Yang ngajarin siapa? Mbok nih, bapak nih, Pak. Anak itu berikutnya jadi anak apa? Pembohong. Yang ngajarin siapa? Mbok nih, bapak nih, Pak. Orang Jawa bilang kan mbok nih, bapak. Ini al-ummu madrasatun, kata penyair Arab, idza a'dattaha a'datta jilan tayyibal a'raqi. Ibu itu sekolah pertama. Kalau kamu siapkan generasi yang hebat. Lihat komentar Imam Nawawi terhadap anak dan keluarga. Imam Nawawi mengatakan, kullu mauludin, setiap anak itu dilahirkan mutahayyi'a lil Islam. Setiap anak itu lahir siap menerima Islam, Pak. Setiap anak lahir siap menerima Islam. Lepas ini dulu, saya dulu punya dosen, beliau jurusan ilmu bahasa Oxford, Prancis, ya. Ngajar kita dulu. Dia pernah bilang begini, beliau dari Sudan. Anak-anak, katanya dia, kalian harus tahu ya, kata dia. Anak kecil seusia dia ini, anak kecil itu mampu, kata beliau, penelitian dia, mampu mempelajari 7 bahasa dalam waktu yang sama.
Ini ilmu bahasa, Pak. Nah kalau ilmu akhirat ya Pak. Lihat omongan Imam Nawawi ya. Mutahayyi'a lil Islam. Setiap anak lahir itu sudah istilahnya kayak galon ya, yang siap diisi sudah, Pak. Ayo kamu isi apa? Silakan. Ya. Anak kecil-kecil yang di pinggir jalan diisi dengan ilmu maling, silakan Pak. Ilmu nyopet, silakan. Anak kecil diisi dengan ilmu nyanyi, Pak. Anak kecil kita dikelabui sama dunia barat. Anak-anak kecil untuk membantu menumbuhkan dan merangsang pertumbuhan otak kiri anak. Merangsang pertumbuhan otak kiri anak harus belajar ilmu balet. Na'udzubillah min dzalik. Kita dikadalin sama mereka, Pak. Menumbuhkan kecerdasan mereka. Ketika ibu hamil dalam kandungan, maka harus kita tumbuhkan kecerdasan musikal. 8 kecerdasan versi barat. Ada 8 kecerdasan versi barat yang dijadikan materi pelatihan di sekolahan-sekolahan Islam. Tahu salah satunya kecerdasan apa? Kecerdasan musikal. Sehingga kalau belajar rukun Islam dinyanyiin. Kenapa? Tanpa nyanyi anak kecil nggak bisa paham. Ini siapa? Teori siapa ini? Teori siapa, Pak? Teori barat, Pak. Yang memunculkan kecerdasan musikal itu siapa? Anak dari kecil, teori Jelen. Teori Jelen kalau nggak salah namanya. Ketika ibu dalam kandungan, dengarkan musik klasik untuk menumbuhkan kecerdasan memori otak kiri anak. La haula wala quwata illa billah. Imam Bukhari nggak butuh itu, sekali dengar apal, Pak. Ulama-ulama kita kakak butuh tuh namanya kecerdasan musikalan, Pak. Ilmu dari mana itu? Ini akal-akalan, Pak, untuk menghilangkan kita apa? Lihat, mutahayyi' lil Islam. Anak kecil siap nerima Islam. Daripada nerima Islam, saya kadalin aja orang tua keluarga Islam, kan gitu kan. Suruh belajar dari kecil-kecil ilmu balet. Subhanallah. Faman kana abawahu aw ahaduhuma muslima istamarra 'alal islami fi ahkamil akhirah wad dunya. Lihat, Imam Nawawi mengatakan, jika kedua orang tuanya itu Islam, komitmen dengan keislamannya, anak kecil itu akan berjalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan hukum-hukum akhirat dan hukum-hukum Islam yang di dunia. Wa in kana abawahu kafiraini jara alaihi hukmuhuma fi ahkamid dunya. Jika kedua orang tuanya itu kafir, maka anak-anaknya pun ikut kafir di dunia. Ini yang disebut, ini makna dari sabda Nabi, yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya yang menjadikan Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Mohon maaf, sekedar contoh, dan itu fenomena. Kedua orang tuanya pengamen jalanan, anaknya jadi apa, Pak? Gitu sudah gambaran, Pak. Orang tuanya preman, anaknya jadi apa? Anaknya bertato juga, Pak. Jadi ini kondisi yang terjadi. Ya. Orang tuanya berpengaruh besar atas pertumbuhan anaknya. Jadi para jamaah sekalian, saya juga termasuk orang-orang yang kena kurban fenomena ini. Karena anak-anak kita ini lahir yang seusia dengan saya,
lahir di era 2000-an kan Pak? Ya. Dulu era 80-an, 90-an. Apa yang terjadi Pak? Hah? Era 80, 90 TPA itu menjamur. Masih ingat Pak? Jamur kan di mana-mana. Hasilnya gimana? Bagus nggak? Muncul tahun 80 metode Iqra itu. Ya. Saya dilatih dulu sama instrukturnya di Jawa Timur. Saya ikut 2 kali itu pelatihan Iqra dulu Pak. Luar biasa Pak, dahsyat dan berhasil orang. Zaman 70-an belajar Quran dengan metode Baghdadiyah. Tahu metode Baghdadiyah? Kita ngaji zaman dulu pakai huruf hijaiyah itu loh Pak. Kalau ada zaman dulu buku Juz Amma, sebelum Juz Amma ada belajar alif ba ta sa. Nah, itu kan metode Baghdadiyah namanya. Ya. Gencar Pak. Menjelang maghrib nggak ada orang keluar rumah Pak, nggak ada anak kecil keluar rumah, ya, nggak ada Pak. Ngapain? Siap-siap ngaji. Ada anak tetangga, ini yang hidup di daerah, saya tidak tahu di kota. Ada anak tetangga mau maghrib kelayapan, itu yang jewer telinganya itu tetangganya Pak. Lapor ke bapaknya, bapaknya nggak marah, kata bapaknya Pak, syukurin, siapa yang suruh kamu jalan jam segini. Lihat, edukasinya Pak, sosial terbangun. Ya. Masuk era menjelang akhir 90, TPA mulai redup tahun 2000 wassalam. Ya, habis sudah. Cari masjid yang TPA-nya hidup hebat zaman sekarang. Pertanyaannya, anak kita belajar di mana? Belajar di handphone. Handphone buka situs porno gampang. Ada seorang SMS sama saya, ibu-ibu, Ustadz, anak saya ikut mabit. Ya, istilah mabit tahu ya? Bermalam di sekolahan gitu loh. Dia cerita panjang. Saya bingung apakah sekarang saya kasih atau tidak. Kalau sudah istilah mabit, berarti ini sekolahan ini Islam. Ya, basic Islam, ada tahfidz Quran apa begitu kan? Saya bingung, yang tahun ini saya kasih apa tidak? Karena tahun kemarin saya kasih, ternyata mabitnya itu setelah selesai kegiatan, anak-anak main ke rumah tetangga yang dekat dengan sekolah. Di rumah tetangga itu ada beberapa unit komputer, kata si ibu ini. Ternyata anak-anak itu kalau malam setelah selesai dari kegiatan mabit di sekolah itu, mereka rame-rame membuka situs gituan. Mabit ini Pak. Ini mabit ala apa kakak ngerti sudah. Lihat. Jadi kita sebagai orang tua, apa kesimpulannya Pak? Yang pertama tadi, kita harus berperan. Kita dulu mulai dari itu, kita tunjukkan ketaatan kita di depan anak. Lalu yang kedua, kontrol dan proteksi itu harus ada. Biar orang ngomong apa terserah Pak. Biar orang ngomong apa terserah Pak. Sudah. Jadi kalau dengan tema ini, menjadi orang tua superhero, untuk anaknya yang menjadi superhero pula, kita harus jadi superhero dulu Pak, sebelum anak jadi superhero. Gimana caranya?
Kalau di benak kita cuman ada alladzi jama'a malan apa? Wa addada, dialah orang tua yang ngumpulin duit, yang ngitung duit. Maksudnya apa, Pak? Orang anak dikasih waktu apa? Waktu sisa, Pak. Waktu sisa, Pak. Sesempatnya. Kita bisa dapat hasil pekerjaan yang maksimal kalau kita memberikan waktu sisaan, Pak. Dapat, Pak? Enggak dapat. Enggak. Tapi itu kenyataannya di masyarakat kita. Jadi kita berikan waktu sisa. Kontrol enggak ada. Kita enggak jadi superhero, Pak. Anaknya nggak tahu jadi apaan. Lantas bagaimana kiatnya? Seperti saya contohkan tadi, mengajarkan kepada anak itu tidak seperti kita mengajarkan di dalam kelas. Itu pelajaran menu akal itu. Tapi yang penting adalah menu perilaku. Bagaimana? Ketika Rasulullah SAW mengajak seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, ngapain, Pak? Jalan-jalan. Lagi ngajak jalan-jalan sama Ibnu Abbas. Dibonceng onta. Jalan muter. Lalu Rasulullah mengatakan, "Nak, ayah nasihatin ya." Sambil jalan. Apa itu? Jaga Allah, nanti Allah jaga kamu. Kalau kamu minta sama Allah, kalau kamu doa sama Allah, nak ya. Sambil jalan. Kata Syekh Fadl Ilahi mengajarkan anak itu apa? Cari momen yang tepat. Cari waktu yang sesuai. Momen yang sesuai. Lewat masjid ada seorang anak kecil ngobrol sama adiknya. Di situ ada ayahnya. "Ya, ini rumah Allah ya, masjid itu ya?" "Iya." Kakaknya nyeletuk, "Rumah Allah. Allah itu di sini berarti ya, tinggal di dalam ya." Ini nih bahasa anak kecil loh ya. "Ini rumah Allah bener, berarti Allah di dalam ya?" Adiknya jawab, ini bahasa anak kecil, "Bodoh kamu ah," kata kakaknya. "Namanya doang itu namanya." Ayahnya diem aja. "Namanya doang. Namanya masjid itu rumah Allah." "Ih, sok tahu kamu. Ih, dikasih tahu lagi." Katanya ini anak nih, ini dialog lucu nih. Dikasih tahu, bandel. "Ih, kamunya sok tahu," katanya si kakak. "Namanya aja rumah Allah, berarti Allah itu tinggal di dalam." "Ih, dosa kamu, nggak boleh. Allah itu di langit, bukan di sini." Kepentok tuh kakaknya, mau jawab nggak bisa dia. Adiknya bilang, "Allah itu di langit. Di sono, di langit, jauh. Ini masjid, rumah Allah. Maksudnya kamu laki-laki itu sholat, nanti dapat pahala kamu." Mentok, kakaknya nggak bisa jawab. Ayahnya senyum-senyum, ketawa. Mentok lari ke ayahnya. "Ya, bener gak?" "Bener, adikmu bener." Dapat gak nilai akidahnya, Pak? Dapat kan? Dapat, Pak. Momen apa aja kita lewat. Kita melewati orang, kita ngajak anak perempuan. Ini karena waktu mepet ya, saya kasih sekelumit. Ini pembahasan panjang sebetulnya, menarik Pak. Kiat-kiatnya, tip-tipnya kayak apa ya. Yang menarik, ini bentuk pembelajaran ya.
Tadi poin pertama kita udah dapat lah ya. Artinya orang tuanya memulai dulu, setelah itu anaknya, itu ketemu kita poinnya. Poin berikutnya adalah ngelihat kondisi, momen. Umpama kita jalan nih sama anak-anak, jangan biarkan kesempatan itu lewat, Mas. Ada orang jalan, ada perempuan pakai celana pendek, kita diemin, jangan. Kasih sentilan-sentilan yang menimbulkan iman pada diri anak. Apa? Nak lihat tentu cewek-cewek pakai celana pendek. Bahasa-bahasa yang jangan dengan anak itu menggunakan bahasa politis, jangan. Bahasa yang telingamu mana, telingaku sini, jangan. Secara ilmu pendidikan tidak kena. Anak itu harus pakai bahasa M16, Pak. Dor, kena deh. Begitu bahasanya. Kenapa? Bahasa ini yang kena ke perilaku, Pak. Sholat wajib loh ya, wajib. Begitu. Jangan pakai bahasa dengan orang dewasa. Orang dewasa digituin tersinggung. Kamu siapa ngatur saya? Kan gitu kan? Anak kecil enggak, beda. Nah, lihat tuh. Perempuan-perempuan pakai celana pendek. Jijik ah. Iya, lihat auratnya dibuka-buka. Iya ya. Iya, malu kan? Malu. Enggak malu tuh. Kata-kata itu masukin ke mereka, sehingga mereka akhirnya tumbuh apa? Melihat orang yang tidak menutup auratnya itu jijik dia, risih dia ngelihatnya. Berhasil bapak dengan cara gitu, bagus pak, berhasil dia. Coba nak ke warung sebentar. Tar dulu ya, mau ngambil baju saya dulu pakai jilbab loh. Alah, ke warung depan aja pakai jilbab. Bisa sentilan, bisa orang tuanya yang ngajarin nggak benar, kan gitu kan? Tapi kalau ngajarin nggak benar, itu akan ke warung depan. Berikutnya keluar pak. Tapi kalau anak anda nanti menjawab, ayah, mama, kan dilihat orang, malu saya, berhasil anda. Asal ke warung depan. Kenapa? Karena dia risih, jijik ngelihat orang pakai celana pendek, perempuan pakai celana pendek. Ogah dia. Itu harus ditumbuhkan. Musik. Para ulama mengatakan musik haram, tidak boleh. Tumbuhkan. Apa musik? Tidak boleh nak. Tumbuhkan begitu. Sehingga jadi mindset, enggak boleh ah. Ulang tahun, enggak boleh nak, orang tahun bukan orang Islam. Akhirnya di sekolahan gurunya, adik-adik teman kita hari ini ulang tahun, sekolahan Islam. Angkat tangan tuh murid, Bu Guru, kata abiku, ulang tahun orang kafir Bu Guru. Nama habis tuh guru tuh. Habis tuh, saya bilang hebat kamu ya. Hebat, saya kasih hadiah. Bu Guru, kata abiku nggak boleh main musik. Loh, emang kenapa? Kata abiku musik itu setan. Nah, deh, bagus, hebat deh. Bahasa-bahasa perilaku pak. Jadi bahasa, momen-momen kita memanfaatkan itu, kondisi-kondisi seperti itu. Melihat sesuatu yang salah, kita sentilin di situ. Lihat tuh orang, gitu, tuh. Jangan didiemin. Ya. Masjid, sholat, lihat tuh anak-anak tuh bercanda. Lihat bercanda. Kamu mau seperti dia bercanda? Enggak ah. Bangun main sih. Pinter enggak? Enggak. Jadi kesimpulannya, saya dulu pernah mengajar di salah satu universitas Islam dulu. Waktu saya di pesantren Al Irsyad, dosen-dosen itu waktu itu universitas Islam mencoba untuk menerapkan pembelajaran bahasa Arab secara aktif. Gimana caranya? Kenyataannya sampai sekarang mereka kurang berhasil, kecuali satu dari dua universitas saja, kayak di Malang ya, Stein Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, dia berhasil menerapkan itu. Yang lain gagal.
Pernah saya mengajar di salah satu kampus itu, dekannya nanya, Ustadz, gimana caranya Al-Irsyad itu bisa? Anak-anak SMP sudah tahun kedua dia sudah bisa ngomong Arab. Gimana caranya? Saya senyum. Saya bilang, Pak, jadikan kelas Anda kelas Arab. Nanti anak-anak jadi anak Arab. Cembetut gurunya. Maksudnya iya, bikin semua pembelajaran di kelas Anda kelas Arab. Nanti anak-anaknya jadi anak Arab, Pak. Maksud saya dialeknya. Ini lingkungan, begitulah Pak seterusnya. Jadi membangun lingkungan kita. Jadi ini poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, bahwa orang tua inilah yang memegang peran penting, ya. Lalu kesimpulannya lagi, perhatikan di surat Thaha ayat 132 nanti di situ. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu mendirikan salat. Wastabir di sini menggunakan kata wastabir, tidak menggunakan wasbir. Padahal bahasa Indonesianya sama, sabarlah. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan sabar dengan istibar itu beda. Istibar itu sabar super ekstra, Pak. La nas'aluka rizqa. Perhatikan kelanjutannya. Kami enggak minta kamu rezeki, kata Allah. Ini malah berbalik kan kondisinya kan. Justru materinya dulu. Ya, kami enggak minta kamu rezeki. Nahnu narzuquka. Kami yang ngasih kamu rezeki. Wal aqibatu littaqwa. Akhir perjalanan itu yang beruntung bagi orang yang bertakwa. Jadi poin berikutnya adalah ingin menjadi orang tua superhero itu harus memiliki jantung double, Pak. Jantungnya harus double. Kenapa? Kita berceramah di masjid ini full sampai luber-luber ke parkiran. Itu jauh lebih mudah daripada Anda nasehatin bini Anda satu orang. Ya kan? Nah, dia apa salah saya? Ya. Ini wastabir, sabar ya, yang ekstra ya. Anaknya Nabi Nuh kayak apa, Pak? Hah? Termasuk kelompok mana? Kafir. Istrinya Nabi Lot kemana perginya? Berserta suaminya? Tidak. Fir'aun, istrinya kayak apa? Ya kan? Sabar yang lebih, Pak, ekstra. Jangan. Ada seorang ibu, Ustadz, anak saya sudah saya suruh pakai jilbab, tapi dia tetap tidak mau. Terus Bu, terus saya bilang, ibu diem. Dia udah nggak mau, Ustadz, mau diapain? Nah ini, Pak, ini orang tua yang nggak sabar, Pak. Ini nggak sabar orang tua kayak begini. Konsepnya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kamu kepada Allah sampai kematian. Ini ibadah, Pak. Didik anak itu ibadah. Sampai kapan? Sampai mati, nggak usah bosen. Sekali dikasih tahu nggak mau, terus diem. Ya orang tuanya berarti. Jangan terus. Ini namanya sabar. Ini kesabaran.
Memang lebih susah Pak, tapi itulah kesabaran. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap jiwa di antara kalian itu adalah pemimpin, dan kita nanti ditanya Pak. Kita ditanya Pak nanti oleh Allah. Ditanya apa Pak? Istrimu kamu ajarin apa Mas? Anakmu kamu ajarin apa? Kamu ajarin bahasa Inggris ya? Nggak bisa ngaji tapi ngajarin bahasa Inggris anakmu ya? Berarti bahasa Inggris lebih pinter, lebih penting daripada Quran. Kursus matematika lebih penting daripada Quran. Hilang hal Quran, buta huruf Al-Quran merajalela di kota. Kenapa? Karena kursus matematika, kursus bahasa Inggris lebih utama. Nanti di akhirat ditanya tuh bapaknya itu, kamu bikin anakmu gak pinter agama Mas, gak faham Al-Quran, gak faham ini, gak tahu moral, gak tahu etika. Ditanya Pak di akhirat Pak, tanggung jawab kita. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baitiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan juga tanggung jawab terhadap rumahnya, dan dia nanti akan dimintain pertanggungjawaban atas rumah suaminya ini. Istrinya juga ditanya, sampai mana tanggung jawab kamu sama anak-anakmu? Yang nanya Allah Pak. Kalau kita menyia-nyiakan, habis riwayat kita Pak. Tapi kalau kita melaksanakan dengan baik, apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah yang di surat At-Tur tadi itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman lalu diikuti dengan anak keturunannya yang saleh, maka kami angkat orang tuanya ke surga, dan kami tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Syafaat anak soleh kepada orang tuanya bisa mengangkat orang tuanya dari neraka Pak. Kalau kita pandai. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada beberapa menit untuk bertanya. Silahkan, ini ada beberapa pertanyaan. Sebagian pertanyaannya kayak bikin surat cinta ini, panjangin bacanya lama. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana menasehati anak didik? Anak didik apa ini? Anak didik yang terinspirasi kartun-kartun princess. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka orang kafir yang tidak menutup aurat. Yang saya takutkan mereka mengkafirkan orang yang tidak menutup aurat, tidak berkerudung. Ya, jadi kita harus tanamkan kepada mereka bahwa ini tidak boleh, ini boleh nak. Kartun harus tahu, oh ini kartun ini jelek loh nak, nggak boleh kamu tonton. Kenapa? Ada nilai-nilai negatif. Apa nilai negatifnya? Kasih tahu. Ingat, ada game-game di komputer itu mengandung unsur pornografi, ada game mengandung unsur judi Pak. Ya. Orang tua jangan lepas. Lihat, main game apa ini? Banyak game-game yang nilai judi. Oh ini tidak boleh nak, judi nak. Judi itu apa? Ya, kasih tahu. Oh judi itu ini. Boleh tidak boleh? Ini nggak boleh. Kenapa? Lihat pakaiannya jorok, tidak boleh. Ini apa? Ini tidak boleh. Yang boleh ya ini nggak apa-apa deh. Kasih tahu. Tapi harus kasih solusinya.
kasih solusi. Dan apa yang dilakukan ibu ini menurut saya tepat, tinggal pembahasannya aja diperhalus, gitu kan? Ya, pembahasannya diperhalus lagi. Harus dilakukan seperti itu. Kalau tidak, maka anak akan istilahnya dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana benar, yang akhirnya kata pepatah Arab, hat kahati bilal, seperti pencari kayu bakar di malam hari. Udah, hantem kromo kata. Yang penting mainan diambil dan sebagainya. Ingat Pak, ini semua adalah nilai-nilai moral yang dimasukkan oleh orang-orang non-muslim kepada keluarga muslim. Ini ghazwul fikri, yang disebut dengan ghazwul fikri oleh anak-anak pergerakan, perang pemikiran. Perang pemikiran ini ngerusak moral secara tidak langsung. Inilah fungsi proteksi orang tua kepada anak. Mana yang boleh, mana tidak, orang tua harus ngelihat. Jangan sekali-kali memberikan komputer di dalam kamar mereka masing-masing Pak. Bahaya, Anda tidak bisa ngontrol. Kasih di tempat terbuka di mana orang tua bisa ngelihat dan ngontrol sewaktu-waktu. Ya. Jangan anak dikasih televisi khusus di dalam kamar. Nanti dia beli macam-macam, disetel sendiri, dikunci dalam kamar. Bapak nggak tahu apa yang dia setel, ibu-ibu nggak tahu apa yang dia lihat. Ya, ini bukan pola-pola Islam. Kontrol apa yang dia lihat. Ya. Kemudian pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar anak-anak kita cinta pada Al-Quran dan Rasulullah? Belajar ngaji, tumbuhkan kecintaan mereka untuk membaca Al-Quran. Jadikan mereka itu selalu ngaji di rumahnya. Tentu kembali kepada prinsip tadi yang saya sampaikan. Apa itu? Tidak bisa bertepuk sebelah tangan, nggak bunyi. Terus dari siapa? Orang tuanya. Nah, kembali kepada kita lagi Pak. Duduk di situ. Cinta sama Rasulullah, ya kasih bacaan-bacaan, kisah-kisah mereka, kisah-kisah untuk mereka tentang Rasulullah dan para sahabat. Anak-anak kita senang baca buku kecil-kecil jadi penulis. Isinya apa? Sampah. Sampah. Moral apa yang dibangun di situ? Moral apaan? Kakak ada moral di situ, Mas. Ada di mana kita belajar moral? Dari anak itu dunia anak, dunia kisah, Pak. Dunia kisah, Pak. Cerita-cerita yang gak karu-karuan. Coba Anda masuk ke toko buku, masuk ke area anak. Apa yang terjadi dengan kisah-kisah yang ada di situ? Kisah kodok, kisah katak, kisah binatang. Apa ini? Menurut saya menilai. Silakan orang lain punya penilaian lain. Saya menilai dengan kacamata syar'i. Akidah, adakah nilai akidah, akhlak yang terbangun dari situ? Kalau penulis yang berakidah, bercerita tentang kata, akan muncul nilai rububiyah dan tauhid di situ, Pak. Tapi kenyataannya penulisnya faham itu? Cerita cuma cerita kodok doang, Pak. Ya. Kisah-kisah yang kagak jelas. Princess, cerita zaman ini, semuanya kisah-kisah fiksi. Mana kisah-kisah sahabatnya? Mana kisah sahabat Nabi? Mana? Ada penerbit, mohon maaf, buku anak kisah sahabat Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kisah Khadijahnya 2 lembar, 3 lembar. Isinya apa? Ayo kita menjadi putri-putri yang mandiri dengan pandai berdagang. Ini kemana perginya Anda ini penulis?
Mohon maaf, saya lihat satu-satu, Mas. Ya, saya mau nulis buku, saya lihat dulu buku yang ada, yang terbit. Mau kemana Anda ini? Mana perginya? Mau cerita sahabat kok cerita anak di kantin? Ngaco. La haula wala quwata illa billah. Tonjolkan kisah mereka, kepahlawanan, jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan Islam. Kenapa mereka itu dijamin masuk surga? Tonjolkan itu kepada dunia anak. Buku Asmaul Husna. Saya lagi nulis Asmaul Husna buat anak-anak ini, Pak. Sama nulis ini judul kayak gini. Judulnya serial superhero Islam, Pak. Belum selesai. Nyuri-nyuri waktu dulu, Pak. Lihat buku tentang Asmaul Husna ya. Mohon maaf saya tidak asal. Saya sudah teliti dari beberapa tulisan-tulisan di toko buku besar ya. Apa isinya? La haula wala quwata illa billah. Beda penerbit, isinya sama. Kok bisa? Copy paste, Pak. Copy paste, isinya itu. Terus kagak nyambung, Pak. Assalam, Allah memiliki nama Assalam. Artinya apa? Zat yang begini. Perilakunya, hendaklah kalian bisa memberikan keselamatan kepada sesama. Loh, ini ke timur, kamu ke barat. Semuanya begitu. Saya bilang jangan dibaca ini. Saya bilang sama anak-anak, Bi, ada buku Asmaul Husna. Mana? Jangan dibaca. Kenapa, Bi? Rusak ini buku, saya bilang. Kagak nyambung, Pak. Allah punya nama Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadilah anak-anak yang pengasih penyayang. Lu kagak nyambung kamu, Mas. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Jadilah anak yang berbagi. Loh, nyambungnya kemana? Mana moral tauhidnya? Gak ada. Nunjukkan kalau ini penulisnya kagak ngerti. Jujur saya ngomong apa adanya. Ini fenomena buku anak-anak di sekolah, di umum. Ya. Mana cerita sahabatnya? Mana mereka yang superhero Islam mana? Kok superhero-nya itu Superman, Batman, ini, itu mana? Tokoh-tokoh Jepang, tokoh Barat, tokoh Amerika, tokoh ini, mana sahabat yang menjadikan dunia ini masuk Islam? Dunia ini Islam berkat jasa-jasanya para sahabat. Tahukah anak-anak kita tentang itu? Taunya siapa? Kehebatan dunia ini berkat jasanya Superman. Allahu Akbar. Ini kakak ngerti anak kita, Pak. Kasih itu bacaan-bacaan seperti itu. Iya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Ustadz memperbaiki pendidikan akhlak anak yang sudah terlanjur bergaul dengan pergaulan yang kurang baik? Pak, Ibu, Mbak, Mas, Mama, Bunda, nggak ada istilah terlanjur bagi anak-anak, nggak ada. Jangan jadi orang sudah nggak pede dulu. Ini belum perang, belum pede, nggak menyerah dulu Anda ini. Ini orang tuanya kagak pede namanya, sudah terlanjur anak-anak. Anda nggak pede, Anda biarkan anak Anda terjerumus. Jangan jadi orang tua pelicin anak Anda ke neraka, Pak, Bu. Jangan memperlicin anak Anda ke neraka. Na'udzubillah. Jangan nggak pede, nggak ada istilah terlanjur, tidak ada. Subhanallah, tidak ada. Hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah, Pak, Bu. Doa, Pak, Bu. Doa, Bu. Doa dan terus berusaha. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Orang tua punya power, Pak, Bu. Jangan jadi orang tua seperti tempe mendoan Purwokerto, Pak. Lembek, mateng enggak, mentah enggak. Ini orang tua tempe mendoan tahu ini, Pak. Anak Anda keluar pakai celana pendek, Anda diemin.
Ini orang tua yang memperlincin jalannya anak ke neraka ini Pak. Mohon maaf bahasa saya saklek Pak. Anda diemin. Loh kalau disuruh nangis, mending mana? Nangis karena di dunia atau nangis selamanya karena dia diazab di neraka jahanam? Lebih milih mana Pak Anda Pak? Hah? Mending ngambek di kamar, biarin ngambek di kamar sehari 2 hari Pak, daripada dia nanti tidak memberikan manfaat buat kita di akhirat ketika kita wafat. Jangan berpikir instan, jangan Pak. Berpikir pandai Pak. Al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Orang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri dan berpikir jauh ke depan nanti kalau saya sudah wafat. Jangan berpikir ngambek, nangis, gak mau. Perempuan kalau gak nangis gak afdol Pak, bisulen pantatnya. Biarin deh nangis sebentar, nanti besok kagak nangis, daripada dia nangis di akhirat karena dia azab di neraka jahanam Pak. Tidak ada kata terlambat, nggak ada Pak. Tahu kisah Abu Bakar As-Siddiq dengan ayahnya Abu Quhafa. Abu Bakar As-Siddiq Pak, orang pertama yang masuk Islam di kota Makkah. Terus bagaimana ayahnya? Tidak putus asa beliau mendakwahi, ngajak ayahnya terus, diajak ayahnya. Akhirnya ayahnya masuk Islam dalam usia tua. Kapan? Pada waktu Fathu Makkah. Tahun ke? Tahun berapa? Tahun berapa? Penaklukan kota Makkah Pak. Hah? Tahun 8. Lihat Pak. Usaha Pak, terus gigih. Apalagi anak Pak. Kita punya power Pak. Bukti Islam punya, orang tua harus punya power. Tunjukkan. Ini ajaran Nabi Pak. Apa kata Rasulullah? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Suruh anakmu sholat. Kalau dia tidak sholat pada usia 10 tahun, pukuli Pak. Siapa yang nyuruh Pak? Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Nabi Pak. Masa bodoh dengan asosiasi anak Pak? Nggak boleh anak dipukulin. Nabi yang nyuruh pukulin. Kamu siapa? Kamu siapa? Nabi yang nyuruh mukul anak saya. Saya pukul anak saya. Nabi yang nyuruh Pak. Usia 10 tahun, gak sholat, gak mau pakai jilbab, gak mau menegakkan Islam, pukul Pak. Tapi mukulnya bukan asal seenaknya. Nabi juga ngasih aturan. Kata Nabi apa? Wajtanibul wajha, hindari wajah. Jangan sampai menjadikan pukulan Anda itu melukai dirinya. Jangan sampai terluka, jangan sampai kena wajah. Artinya apa? Didik Pak. Kata para ulama as-salafus saleh dulu, kami gantungkan di tengah rumah saya rotan. Biar tahu dia, kamu nggak sholat ini, tapi kalau kamu sholat saya kasih hadiah. Anak pinter, reward and punishment. Hadiah. Ya harus ada ini semua. Jangan semua dikasih coklat melulu Pak. Kasih coklat, dimin tidak. Ya. Ini harus paham. Gak ada istilah terlambat. Ya, sudah ada. Masih ada 2 menit. Bagaimana kalau kita ngajari anak kecil menghafal Asmaul Husna dengan nada artinya dilakukan? Ya ini tadi. Kita kejebak dengan model itu. Emang kalau nggak dilakuin terus anak nggak bisa hafal begitu? Ya, emang kalau nggak dilakuin terus nggak bisa hafal begitu tak? Ya. Jangan mau dikadalin oleh kadal Pak.
Iya kan? Ya. Ajarkan anak hafalan dengan cara yang dia suka. Apa? Dia senang hafalan. Dia model ini ikutin. Nggak harus dilakukan dengan cara-cara yang dilarang dalam syariat Islam. Ini nutup pintu, menutup pintu. Walaupun anasyid itu dibolehkan oleh sebagian para ulama dengan kaidah-kaidah yang jelas, tapi kalau itu Anda buka pintu, akhirnya besok dia sekolah sambil bawa pianika, iya kan? Sekolah bawa pianika, akhirnya, ya kayaknya waktunya sudah habis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan nanti ada momen-momen lagi untuk kita berdiskusi tentang trik-trik bagaimana tahapan-tahapan dalam mengajarkan anak-anak kita. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang saleh dan anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.